Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang masih membahas mengenai rencana Munas Peradi bersama dengan Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, Ketua Umum DPR Peradi. Prof. Oto, tadi Anda mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam tubuh Peradi sendiri, jika pun ada perubahan itu harus melalui ADART. Nah, kalau kita ingat bahwa perseteruan yang terjadi atau konflik yang terjadi ini kan pada Munas di Makassar ya, tepatnya pada tahun 2015. Kemudian juga Munas yang dilaksanakan 5 tahun sekali ini pada tahun 2020 kemarin ini akhirnya memilih Anda sebagai ketua umum, sementara sebelumnya Anda kan sebagai ketua pembina begitu ya, dan dengar-dengar juga Prof. Oto juga sebenarnya tadinya sudah tidak mau memimpin begitu, tetapi pada akhirnya saat ini sosok Anda justru yang akhirnya menginisiasi adanya Munas ini untuk menyatukan kembali 3 kubu Peradi ini. Nah, Prof, sebenarnya selama ini apa yang menjadi kendala sampai akhirnya Peradi ini baru sekarang ada usulan untuk menyatukan kembali Peradi? Ya, jadi memang waktu di periode, kan dulu kan saya 2 kali periode memang kan. Saya mendirikan Peradi bersama teman-teman yang lain, periode pertama, periode kedua. Setelah itu ada Munas di Makassar. Waktu di Makassar terpilihlah Pak Uji di sana. Terus terjadilah perpecahan, ya kan? Jadi yang memimpin pada waktu di perpecahan itu bukan di zaman saya lagi, tapi di zaman Pak Uji bersama dengan Pak Junifer dan Pak Luhut. Nah, saya katakan bahwa mereka tidak berhasil. Saya tanya, mereka tidak berhasil untuk menyatukan Peradi ini. Menurut saya ini masih belum ada kekuatan yang sangat di antara mereka untuk betul-betul menyadari persatuan ini harus gitu loh. Karena mereka menganggap bahwa masih, menurut saya pada waktu itu masih terlalu banyak friksi-friksi di dalam. Nah, salah satu di antaranya tadi itu mereka, yang satu mengatakan one man vote, yang satu mengatakan tidak one man vote. Nah, sesungguhnya harus melalui anggaran dasar. Itu aturan mainnya seperti itu. Nah, itu sebabnya saya setelah jadi ketua umum, saya katakan, sudahlah, kalau memang itu yang mereka mau, one man vote, ya sudah, kita ikutin saja apa mereka mau. Soal siapa terpilih, nggak apa-apa. Kalau mereka memang dikehendaki oleh anggota, biarlah mereka yang terpilih. Tapi kalau kita yang dikehendaki oleh anggota, ya berarti kita yang dipilih. Jadi ini harus ada keberanian, gitu ya. Artinya kita kan tidak memperlukan jabatan kan, kita tidak usah takut kita tidak jadi ketua umum gitu loh. Bagi saya nggak perlu kan, nggak ketua umum pun nggak ada masalah. Tapi kalaupun kita menjadi ketua umum haruslah berdasarkan pilihan, ya kan? Jangan umpamanya nanti kalah lagi bentuk lagi yang baru gitu kan? Tidak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mengatakan pada teman-teman saya, persatuan ini sangat perlu karena sistem yang kita idam-idamkan dan seluruh dunia juga menginginkannya itu adalah sistem single bar, ya kan? Harus satu. Undang-undang advokat kita juga harus satu. Nah, perlu saya katakan, perlu satu ini bukan untuk kepentingan kita, ya. Itu hanyalah untuk kepentingan pencari keadilan, ya. Kenapa saya bilang untuk pencari keadilan? Karena advokat itu betul-betul harus berkualitas. Dia harus pintar, dia harus jujur. Nah, untuk bisa menjadi pintar dan jujur, harus ada standarisasi profesi advokat yang bermutu baik, gitu loh. Ya kan? Kalau dia sudah bermutu baik, maka pasti dia akan memberikan pelayanan kepada kliennya dengan baik. Nah, untuk bisa mendapatkan standarisasi profesi yang baik, maka harus ada satu organisasi advokat yang single, yang tunggal kewenangannya, bukan wadahnya yang tunggal ya, yang single kewenangannya untuk mengatur dan membuat standar ini. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau standar profesinya bagus, maka terciptalah bahwa ada advokat yang berkualitas. Nah, kedua pengawasan gitu. Nah, kalau umpamanya berbagai banyak organisasi, ada 2 atau 3 atau 4, maka kalau umpamanya advokatnya ini melanggar aturan, merugikan kliennya, mentelantarkan kliennya, maka dia bisa tentunya diadukan kepada Dewan Kehormatan. Tetapi perlu diingat, kalau organisasi yang 4 atau 5, diadukan ke A, dia pindah ke B. Diadukan ke B, dia pindah ke C.
Nah, akhirnya si advokat ini leluasa bertindak sewenang-wenang terhadap kliennya. Nah, siapa yang dirugikan? Kliennya. Siapa kliennya itu? Itu adalah pencari keadilan rakyat gitu loh. Jadi dalam rangka melindungi kepentingan rakyat ini, kepentingan pencari keadilan, harus wadahnya itu single, tunggal, ya. Mau 100 organisasi advokat dibuat boleh, boleh aja. Tetapi yang punya kewenangan untuk mengatur advokat itu, ya, mengangkat advokat, ujian advokat, pengawasan advokat itu harus ada satu organisasi advokat. Dan inilah yang dianut di hampir seluruh negara di dunia ini. Ya, jadi kita tidak boleh mengizinkan terjadi di Republik ini menjadi multibar, karena pasti kalau multibar yang korban itu adalah pencari keadilan. Itu sebabnya selalu saya katakan di dalam slogan-slogan saya dalam kampanye tentang single bar, itu selalu katakan bahwa single bar is a must. Nah, itu semuanya untuk pencari keadilan. Nah, oleh karena itulah saya dengan kesadaran penuh mengenai single bar ini, demi tercapainya single bar, saya memberanikan diri mengajak Pak Luhut dengan Pak Junifer untuk bermunas bersama dengan sistem yang mereka inginkan, yaitu one man one vote. Itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi saya dengar kabar lagi di media, di mana katakan nggak boleh, harus ketua-ketua umumnya itu nggak boleh ikut memilih, nggak boleh dipilih, katanya. Loh, kok begini lagi? Kok kita sudah mau keinginan mereka, bikin syarat-syarat lagi tidak boleh dipilih. Nah, kalau saya katakan tadi, kalau umpamanya ada ketua umum tidak boleh dipilih, bagi saya nggak ada masalah. Tapi itu melanggar kedaulatan daripada anggota. Karena yang memilih dan yang berhak memilih dan berhak dipilih, itu ya adalah anggota yang menentukannya, gitu loh. Dan itu adalah sesuai dengan hak asasi, demokrasi, dan kepatutan, gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan harapan saya, Pak Luhut dan Jennifer maulah bermunas bersama, ya kan? Nggak usah ada ketakutan lah nggak terpilih, ya. Nggak usah ada takut. Saya juga nggak takut gitu loh, ya. Artinya kalau memang rakyat anggota tidak memilih, ya sudah, ya kan? Ya, kalau yang penting kita bersatu dulu, wadahnya bersatu, gitu loh. Itu yang saya inginkan, gitu loh. Jadi harapan saya juga kalau boleh nanti persatuan itu terjadi, Mahkamah Agung juga, pemerintah, ya, harus juga konsisten sebenarnya. Jadi jangan lagi nanti setelah terpilih yang baru diakui lagi yang lain, begitu juga, gitu loh. Jadi harus ada peranan daripada pemerintah maupun dari Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, bahwa kalau ini sudah sepakatan, ya udahlah, itulah yang diakui, gitu kan. Kalau sekarang ini kan memang susah sekali kan, kita munas kemarin, kita ajukan kepada Menteri Hukum dan HAM pengesahan badan hukum kita. Nah, Menteri tidak mengambil sikap, tidak mengesahkan kita, tidak mengesahkan Luhut, tidak mengesahkan Junifer. Saya pikir ini tidak baik, gitu. Karena kasus-kasus lain pun bisa ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM, kan gitu. Nah, tapi itu sudah lewat lah, nggak apa-apa lah, apa sudah terjadilah. Yang penting saya mau mengajak Pak Luhut, Pak Junifer, marilah kita bermunas, ya kan? Mari bermunas. One man one vote kita ikuti, satu orang satu suara, ya kan? Mari, nggak ada masalah buat kita, gitu loh. Jadi nggak perlu ada lagi ditambahi syarat-syarat. Oh, Pak Oto nggak boleh ikut, ya. Pak Luhut nggak boleh ikut, ya nggak boleh begitu. Nah, kalau saya tidak mau ikut, tidak boleh juga calon, nggak apa-apa, ya kan? Bagi saya nggak ada masalah, ya kan? Nah, tapi kita serahkanlah itu menjadi kewenangan daripada para anggota, gitu loh. Baik. Munas yang menentukan, Munas itu yang menentukan, ya kan? Kalau Munas mengatakan Pak Oto nggak boleh maju, ya sudah, ya kan? Tapi kalau umpamanya Pak Munas mengatakan Pak Oto dan Pak Luhut boleh maju, ya nggak boleh dilarang juga dong Pak Luhut maju, kan begitu, gitu. Prof, kalau misalnya nanti akhirnya Pradi ini bersatu kembali, tentunya kan ada dari masing-masing organisasi ini anggota-anggotanya begitu ya, yang kemudian setelah perpecahan yang lalu itu para organisasi ini meminta para anggotanya untuk mendaftarkan ulang dan juga melakukan pendaftaran baru begitu untuk menetapkan mereka sebagai anggota dari masing-masing organisasi ini. Nah, bagaimana nanti keabsahan dari status para anggota ini yang sudah masing-masing terdaftar sebagai anggota dari masing-masing organisasi ini? Ya, memang kita harus harus berjiwa besar
ya kalau umpamanya katakanlah Peradi yang calon yang kami ajukan nanti siapa si A umpamanya itu menang, maka yang lain itu bubar. Semua anggota-anggotanya itu kita terima masuk menjadi anggota Peradi yang terpilih ini, gitu. Siapa terpilih nanti? Katakanlah si X terpilih, maka Peradinya dia itulah menjadi yang sah. Maka anggota-anggota yang kalah tadi itu masuk menjadi anggota daripada ini. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau konsep besar saya sebenarnya di dalam single bar ini kan baru di lingkaran Peradi. 3 ini kan, baru di lingkaran Peradi. Bersatu dalam Peradi. Selanjutnya, harapan saya yang lebih besar lagi, single bar itu harus lebih utuh lagi. Tidak hanya Peradi yang bersatu, tetapi Peradi yang nanti terpilih nanti, yang sudah hasil munas ini, diharapkan harus membuat lagi semacam referendum, atau semacam munas, apa caranya terserah, untuk bisa mengundang semua anggota-anggota di luar Peradi, itu bisa bergabung lagi di dalam Peradi itu. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, seluruh anggota-anggota atau advokat-advokat yang sudah disumpah, terlepas dari manapun dia berada, ya, dari mana organisasi manapun dia berada, kalau dia sudah disumpah, harus diterima menjadi anggota dari Peradi ini secara sah. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu dulu nggak kita sumpah, kita nggak uji, nggak pernah kita didik, kami nggak terima, nggak boleh. Kalau memang sungguh-sungguh kita mau bersatu dalam suatu sistem single bar, maka seluruh advokat Indonesia terlepas dari organisasi manapun dia harus diterima menjadi anggota organisasi Peradi ini. Baik. Itu yang kuncinya. Jadi status keanggotaan maupun juga sumpah yang diambil oleh organisasi lain tetap diakui ya Prof ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya Prof. Tetaplah bersama kami pemirsa, Nusantara Petang masih akan kembali dengan Dialog Nusantara Petang sesaat lagi.